الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Sesungguhnya di antara kewajiban yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penekanan yang sangat tegas adalah berbakti kepada ayah. Sebagian orang hanya terfokuskan untuk berbakti kepada ibunya, hanya itu adalah mereka lalai. Anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Dalam sebagian riwayat dengan sanad yang lemah disebutkan dari Jabir ibn Abdullah, semoga Allah meridhoinya, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal ya Rasulullah inna abi akhadha mali. Dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya bapakku telah mengambil hartaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirrajul, idhhab fa'tini bi abi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada laki-laki tersebut, pergilah kemudian datangkan bapakmu kemari. Fanazala Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah malaikat Jibril kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seraya berkata, innallaha yuqri'uka salam, sesungguhnya Allah membacakan kepadamu salam. Wa yaqul, kemudian Jibril berkata, idza ja'aka syaikhu fasalhu an syai'in qalahu fi nafsihi ma sami'atuhu udhunah. Apabila ada seorang laki-laki tua datang kepadamu, maka tanyakanlah kepadanya tentang sesuatu yang dia ucapkan di dalam hatinya yang belum pernah diucapkan oleh didengarkan oleh kedua telinganya. Falamma jaa asy-syaikh qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala laki-laki tua itu datang, maka Nabi pun berkata kepadanya, mazala ibnu shkuka annaka ta'khudhu malah. Anakmu senantiasa mengadukanmu, mengeluhkan engkau bahwasanya engkau telah mengambil hartanya. Qala salhu ya Rasulullah, hal unfiquhu illa ala ihda ammatihi aw khalatihi aw ala nafsihi. Tanyakan kepada anak tersebut, wahai Rasulullah, apakah aku mengambil hartanya tersebut aku gunakan untuk membiayai bibinya atau tantenya, atau aku gunakan untuk diriku sendiri? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'na min hadha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tinggalkan itu semua. Akhbirni an syai'in qultahu fi nafsi ma sami'atuhu udhuna. Katakan, beritahukan kepadaku tentang sesuatu yang engkau ucapkan di dalam hatimu yang belum pernah didengarkan oleh kedua telingamu. Qala syekh, maka laki-laki tua itu berkata, wallahi ya Rasulullah, ma yazalullahu yuziduna bika yakinan. Demi Allah,
Wahai Rasulullah, senantiasa Allah selalu menambahkan kepadamu keyakinan. Qultu fi nafsi syai'an ma sami'atuhu udhunaya. Aku telah mengucapkan sesuatu di dalam hatiku yang belum pernah didengarkan oleh kedua telingaku. Maka Nabi berkata, Qul wa ana asma', katakanlah aku akan mendengarkan. Maka laki-laki tua itu berkata, dengarkanlah para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suara hati seorang ayah. Dia berkata, "Ghadawtuka mauludan wa mantuka yafi'a, tu'allu bima ajni alaihi wa tanhalu." Aku yang mengasuhmu ketika kau lahir, dan aku yang memeliharamu, memenuhi kebutuhanmu ketika kau remaja. Semua jerih payahku engkau minum dan engkau rengkuh sepuasmu. Idza lailatun dhafatka bisukmi lam abad, lisukmika illa sahiran atamalmalu. Bila engkau sakit di malam hari, maka aku tidak bisa tidur lantaran sakit yang kau derita. Aku resah dan gelisah, tidak bisa tidur karena sedih dan khawatir. Takhafur rada nafsi alayka wa innaha la ta'lamu anna al-mauta waqtul muajjalu. Aku mengkhawatirkan jiwamu disambar maut, padahal aku tahu bahwasanya kematian itu ada ajalnya. Ka'anni anal matruku dunaka billadhi turikta bihi dunaya fa'ainaya tahmalu. Seakan-akan akulah yang sedang sakit, bukan engkau yang sakit, maka kedua mataku tak kuasa mengalirkan air mata. Falamma balagta as-sinna wal ghayata allati ilaiha mada ma fika kuntu uammalu. Tatkala engkau telah mencapai dewasa dan menggapai apa yang telah engkau cita-citakan, yang dahulu itulah yang kuharapkan darimu. Ja'alta jazai gilzatan wa fadadatan ka'annaka antal mun'imul mutafaddilu. Engkau balas budi baikku dengan sikap keras dan kata-kata kasar, seakan-akan engkaulah yang telah berjasa dan yang telah berbuat baik kepadaku. Falaitaka idza lam tar'a haqqa ubuwati kama yaf'alul jarul mujawiru taf'alu. Seandainya engkau tidak memperdulikan hakku sebagai seorang ayah, anggaplah aku seperti tetanggamu. Sikapilah aku sebagaimana seseorang berbuat baik kepada tetangganya. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhadha bitalbib ibnihi wa qala anta wa maluka li abi. Setelah mendengarkan ucapan dari laki-laki tua tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menangis seraya memegang kerah baju anak tersebut dan berkata, engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Ma'asyiral muslimin, sungguh agung hak seorang ayah. Haknya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Renungkanlah sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, engkau yaitu diri dan jiwamu, tubuh dan ragamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Meski pujian setinggi langit dan puisi indah yang terangkai tidak bisa membalas hak ayahmu yang begitu agung. Dialah sosok yang menjadi tumpuanmu tatkala engkau masih kecil dan tatkala engkau masih remaja. Ketika semua orang di sekelilingmu meninggalkanmu dan tidak memperdulikanmu, dialah pondasi dalam kehidupan, dialah tanda ketenteraman dan keamanan dalam keluarga. Ayahmu, dialah sosok yang telah berkorban untuk keluarga. Dialah yang telah berusaha terus membimbingmu tanpa lelah. Dialah yang selalu mengharapkan kebaikanmu dengan penuh ketulusan. Ayahmu, dialah yang selalu memberikan kepadamu tanpa pelit sama sekali, tanpa memperhitungkan kepadamu. Yang penting engkau bisa tertawa, yang penting engkau bisa tersenyum. Ia mengorbankan waktunya hanya untukmu. Ia mengorbankan dirinya untuk menebus kebahagiaanmu. Dialah ayah yang Rabbul Alamin telah mewasiatkan untuk berbakti kepadanya, untuk berbuat yang terbaik baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yaitu ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, yaitu ibu bapakmu. Hanya kepadakulah tempatmu kembali. Wahai hendak yang meraih syurga, wahai yang hendak meraih syurga yang luasnya seluas langit dan bumi,
yang ingin meraih kenikmatan yang sempurna dan abadi, dia di hadapanmu ada pintu surga yang telah terbuka lebar, yaitu dialah ayahmu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah, fahfaz ala dzalika in syi'ta aw da'." Ayah adalah pintu surga yang paling tengah, maka jagalah pintu tersebut jika kau mau, atau tinggalkanlah jika engkau mau. Berbakti kepada ayah merupakan sebab diterimanya amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladziina taqabbalu 'anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu 'an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da as-sidqi alladzi kanu yu'adun." Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni syurga, sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Menjadikan ayah ridha adalah sebab meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sebab menggapai syurga, sebab menjauhkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridha Rabb fi ridhal walid wa sakhtur Rabb fi sakhtil walid." Keridhaan Allah berada pada keridhaan ayah, dan kemurkaan Allah berada pada kemurkaan ayah. Wahai hamba Allah, renungkanlah kedudukan ayahmu, besarnya jasa ayahmu kepadamu. Ayahmu, engkau adalah belahan jiwanya, belahan dari dirinya. Betapa banyak harapan yang ia harapkan darimu. Jangan kau tanyakan tentang besarnya kegembiraan atau tingginya kebahagiaan yang menyelimutinya tatkala ia dikabari bahwa ibumu hamil mengandungmu. Ia begitu gembira sementara engkau masih dalam perut ibumu. Engkau masih belum keluar di dunia ini. Semakin bertambah umurmu, semakin berlalu bulan dan demi bulan, maka semakin besar penantiannya menantimu. Semakin sayang kepada ibumu karena engkau dalam kandungannya. Kerinduan semakin meliputinya menanti saat-saat kelahiranmu. Ia menghitung hari dan malam menanti pertemuan yang indah denganmu. Betapa besar harapan yang ia gantungkan pada dirimu. Betapa banyak angan-angan ia berputar di benaknya. Tatkala tiba saatnya engkau akan keluar dari perut ibumu, tatkala ibumu menghadapi kesakitan yang sangat luar biasa, ayahmu juga merasakan beratnya penderitaan ibumu. Ayahmu berdoa dengan penuh cemas dan kegelisahan agar Allah meringankan penderitaan ibumu. Betapa dia berdoa agar engkau keluar dengan selamat. Hingga tatkala ia mendengarkan tangismu, teriakanmu, ia pun tak kuasa mengalirkan air mata kebahagiaan. Ia terlalu terharu melihatmu. Kasih sayang yang tiada tara kepadamu mengalir dari lubuk hatinya. Ia begitu gembira melihatmu. Wajahnya berseri-seri tatkala memandangmu. Jangan kau tanyakan tentang cintanya kepadamu. Jangan kau tanyakan tentang sayangnya terhadap dirimu. Itulah hari yang bersejarah yang tidak akan terlupakan dalam ingatan ayahmu. Sejarah kebahagiaan pertemuan denganmu. Kemudian terus bertambah hari, bertambah pula kasih sayangnya kepadamu, hingga jadilah engkau adalah orang yang nomor satu, prioritas utama dalam kehidupannya. Jadilah engkau yang dilayani di siang dan malamnya. Pikirannya selalu bersamamu, hatinya selalu bersamamu. Engkaulah yang ia tanyakan. Ia bergembira tatkala melihat senyummu. Ia begitu gelisah dan resah jika engkau menangis. Jika engkau menangis apabila kau sakit, ia tidak ingin engkau tersakiti sedikit pun. Hatinya akan teriris-iris jika mendengarkan tangisan sakitmu. Malam-malam ia lalui dengan begadang karena gelisah memikirkanmu. Betapa sering matanya tak kuasa mengalirkan air mata karena khawatir akan kesehatanmu. Tatkala engkau semakin besar, pandangannya kepadamu semakin penuh dengan harapan. Semua keinginanmu dipenuhi, cita-citamu selalu ia perjuangkan. Ia bahagia dengan bahagianya dirimu, dan ayahmu juga bersedih jika engkau pun bersedih. Betapa banyak air mata yang terhapuskan dengan pelukannya. Betapa banyak kegelisahan dalam hatimu yang ia hilangkan dengan belayannya. Ia bekerja untukmu tak kenal lelah, berkeringat, keringat bercucuran dari peluhnya. Ia tidak pedulikan hingga tatkala engkau menjadi seorang pemuda.
Jadilah dirimu orang adalah kebanggaannya. Engkau diceritakan di sana dan di sini. Ia gembira dengan keberhasilanmu. Ia bahagia melihat derap langkah kakimu tahun-tahun berlalu. Inilah hasil perjuangannya mendidikmu selama ini. Jerih payahnya yang penuh dengan kesulitan dan penderitaan demi memperjuangkan kebahagiaanmu. Betapa banyak kesedihan yang ia lalui tatkala mendidikmu, di mana engkau dahulu membangkangnya. Betapa banyak gelas-gelas air mata, betapa banyak gelas-gelas air mata pilu yang harus diminumnya ketika engkau nakal dan melawannya. Memang dahulu ia pernah memarahimu, tapi itu semua karena rasa sayang kepadamu. Mungkin ia pernah menjewermu dan membentakmu, akan tetapi semua itu karena khawatir akan dirimu. Ia melawan kerasnya kehidupan bertarung mencari nafkah. Semuanya demi kebahagiaanmu, demi untuk melihat senyummu. Betapa sering engkau memintanya untuk membelikan sesuatu, sementara engkau tidak tahu kondisinya yang begitu berat yang sedang ia hadapi. Namun ia tidak mengutarakannya kepadamu. Engkau tidak peduli dengan dirinya, akan tetapi ia begitu peduli denganmu. Baginya yang penting kebutuhan sekolahmu, kebutuhan kuliah dan pendidikanmu terpenuhi. Ia tidak peduli meski harus berhutang. Ia tidak peduli meski harus dimaki orang. Semua itu demi dirimu. Betapa sering ia bangun di tengah gelapnya malam. Dia mendoakanmu, sementara engkau tidak tahu. Engkau sedang tidur pulas dalam impianmu. Betapa sering air matanya mengalir kepada Yang Maha Kuasa seraya berkata, "Ya Rabb, yang penting anakku bisa menjadi orang yang berhasil. Yang penting dia bisa menggapai cita-citanya." Sementara engkau tidak mengetahuinya. Lihatlah, ia harus keluar di pagi hari dan bekerja demi kebahagiaanmu. Ia harus pulang di malam hari dan tidak sempat istirahat. Ia bersafar menempuh jarak yang begitu jauh, rintangan yang berbahaya yang ia lalui tanpa mengenal lelah. Semuanya agar engkau bisa tersenyum, karena ia tak kuasa jika melihatmu sedih dan menangis. Ia membanting tulang untuk membangun rumah bagimu agar engkau bisa hidup nyaman. Ia berkeluh keringat agar engkau bisa makan yang enak. Ia menahan penderitaan pekerjaan agar engkau bisa lulus dalam pendidikanmu. Itulah ayahmu, itulah perjuangannya, itulah pengorbanannya. Ia memberikan kepadamu segala sesuatu. Ia tidak meminta upah darimu. Ia berusaha semaksimal mungkin untukmu, sementara ia tidak pernah menanti darimu ucapan terima kasih. Ia telah berbuat banyak kebaikan untukmu yang engkau tidak melihatnya. Ia berbakti kepadamu dengan pengorbanan. Ia berbakti kepadamu dengan pengorbanan yang tidak akan pernah engkau bisa balas. Maka taatlah kepada Rabbul Alamin yang memerintahkan untuk taat kepada ayah, yang memerintahkanmu untuk berbakti kepadanya. Sesungguhnya durhaka kepadanya adalah dosa besar. Menyakiti ayahmu adalah bencana bagimu. Membuatnya marah atau menangis adalah malapetaka bagimu. Berbakti kepada ayah adalah wajib bagi setiap muslim, setiap saat, dimanapun. Akan tetapi semakin ditekankan tatkala ayah di masa tuanya, tatkala rambutnya telah memutih, tatkala jari jemarinya mulai bergetar, tatkala jalannya tertatih-tatih, tatkala penyakit mulai meliputinya. Masa kuatnya telah sirna, telah ia habiskan demi kebahagiaanmu. Maka saatnya engkau menyambutnya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kerendahan. Ingatlah perintah Rabbmu, wakhfid lahuma janahadh dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Sambutlah ia dengan wajah tersenyum dan berseri-seri. Isilah sisa umurnya dengan kebahagiaan membahagiakannya. Berbanggalah dengan bisa melayaninya. Cari-cari tahu kebutuhannya agar engkau bisa memenuhinya. Jaga perasaannya, jangan sampai ia meminta kepadamu, tapi penuhilah sebelum ia memintanya. Berikan doa kepadanya, berikan kepadanya hadiah, doakan selalu dirinya. Senandungkanlah doa darimu, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu aku kecil. Ciumlah tangannya,
Sadarilah bahwa itulah tangan yang telah hilang kekuatannya karena bekerja demi kebahagiaanmu. Ciumlah keningnya dan sadarilah bahwa itulah kening yang dahulu sering berkerut memikirkan keberhasilanmu. Pijitlah kedua kakinya yang telah hilang kekukuhannya di masa muda untuk bekerja memenuhi kebutuhanmu. Sungguh ini kesempatan yang tidak akan pernah terulang. Demi Allah akan datang suatu masa engkau tidak bisa lagi melihat ayahmu. Pintu surga yang selama ini bisa kau buka telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ayahmu telah tiada, maka engkau tidak bisa lagi memijitnya. Engkau tidak bisa lagi memberikan hadiah kepadanya, tidak bisa lagi memberikan makanan kesukaannya. Akan tetapi jangan pernah terputus doa darimu. Itulah yang sangat ia harapkan di dalam kuburannya. Berinfaklah dan bersedekahlah untuknya dan berwakaflah untuknya. Niscaya pahala akan melapangkan sempitnya kuburannya, akan menyinari gelapnya kuburannya. Allahumma arzuqna birra walidayna ahya'an wa amwata. Allahumma ja'alna mimman birra walidayhi ahya'an wa amwata. Allahumma a'inna ala birri walidayna ahya'an wa amwata. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.